kawasan Pulau Gadung ini banyak pabrik-pabrik yang tutup begitu. Salah satunya di belakang saya ini ada salah satu bekas gedung pabrik percetakan yang kami dapatkan informasinya dari petugas keamanan setempat memang sudah tutup dari akhir tahun 2019 dan memang Hutan dan tim redaksi juga dikabarkan bahwa di kawasan Berikat Nusantara ini banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup atau berhenti produksi begitu. Ya dikabarkan memang kalau kami dapatkan begitu ya dari informasi setempat memang banyak pabrik-pabrik ini tutup dikarenakan harga sewa dan juga pajak yang terlalu tinggi. Walaupun penghasilannya satu hari tidak sesuai harapan, tapi daripada tidak ada sama sekali, kemudian mereka melakoni ya pekerjaan sebagai ojek online. Bak sebuah film seri yang pasti menemukan ujung meski alur ceritanya maju mundur. PHK yang melanda industri padat karya tanah air juga demikian. Seri demi seri masih terus berlanjut meski ujungnya masih belum kelihatan. Namun yang pasti hingga menuju akhir kuartal 2 tahun ini alur yang happy ending belum juga terlihat. Kabar PHK massal datang lagi. Kini dari produsen sepatu Adidas yakni PT Panaruf Industry di Tangerang, Banten. Sebanyak 1.400 karyawan dikabarkan terkena PHK. Kabar PHK tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT Panaruf Industry, Budiarto Chandra. Budi menyebut kondisi yang terjadi saat ini disebabkan oleh situasi global yang masih kurang baik, sehingga menyebabkan permintaan terhadap alas kaki buatan Indonesia menjadi berkurang. Dengan kondisi permintaan yang turun dan upah yang mahal, tak sedikit pula sejumlah pabrik memutuskan untuk pindah atau relokasi ke wilayah dengan upah yang lebih rendah. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan. Pindahnya ke Jawa, mungkin yang cukup menjadikan pertimbangan mereka kaitan dengan upah minimum. Kenapa? Kami melakukan di 2 tempat yang lokasinya justru berbatasan sama lokasi industrinya, yaitu Brebes dan Kabupaten Cirebon. Nah, di sana itu UMP-nya plus minus sekitar 2 juta. Sedangkan di Kota Tangerang itu sudah 4.568. Jadi 40% Mbak UMP-nya. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN, Ristadi menyebut ada perbedaan nasib antara industri di kawasan penyangga dan daerah baru. Jika pabrik di kawasan penyangga kesulitan menanggung biaya gaji yang mengikuti upah minimum yang tinggi, maka pabrik di kawasan industri baru bisa lebih berkembang karena upah minimum yang cenderung kecil. Diakan oleh teman-teman Apresindo itu kebanyakan industri-industri atau emiten sepatu yang besar itu di daerah Banten dan penyangga Jakarta seperti misalkan Tangerang. Tapi untuk di Jawa Tengah ini tumbuh industri baru seperti daerah Kendal, kemudian Brebes, kemudian Jepara dan lain-lainnya kan banyak tumbuh. Sebenarnya ada rotasi perpindahan industri atau emiten perusahaan sepatu. Tapi memang yang tergerus besar itu daerah Banten dengan daerah Tangerang. KSPN juga mencatat kondisi PHK membuat para pekerja beralih profesi ke sektor informal seperti ojek online. Memang sama sekali dia belum mendaftar itu. Nah ini memang ada perlu proses, tapi prosesnya mudah. Dan memang ini pilihan yang tidak mengenakan sebetulnya untuk teman-teman ini. Cuman daripada tidak, walaupun penghasilannya satu hari tidak sesuai harapan, tapi daripada tidak ada sama sekali, kemudian mereka melakoni ya pekerjaan sebagai ojek online. Banyak Mbak, ini jumlahnya yang masuk di ojek online ini ribuan Mbak. Itu baru di industri alas kaki dan sepatu. Kondisi yang kurang lebih sama juga dialami di industri tekstil. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI menyebut ekspor yang lemah membuat stok pabrik masih penuh. Sehingga pasca Lebaran masih ada sejumlah pabrik yang bahkan masih tutup
dan berdampak pada tenaga kerja yang masih harus dirumahkan. Gitu ya. Bahkan setelah Lebaran ini, sampai sekarang ini ada banyak pabrik yang belum jalan, yang belum buka. Maksudnya libur Lebaran itu belum masuk lagi gitu ya sampai sekarang. Nah, Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia atau API menyebut, pemerintah perlu melihat situasi yang terjadi secara lebih utuh. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tekstil, Danang Girindrawardana, pemerintah masih lebih berpihak pada sektor perdagangan dibandingkan produksi. Padahal pekerja di sektor produksi jumlahnya tak sedikit. Danang meminta agar pemerintah perlu menutup keran impor saat ini dan memberi ruang produk industri lokal bertumbuh. Harus lihat bahwa situasi ini tak terelakkan apabila terus-menerus industri tekstil didera oleh kebijakan yang kurang berpihak pada sektor produksi. Karena kebanyakan kebijakan justru lebih berpihak pada sektor trade atau sektor perdagangan, di mana sektor perdagangan itu lebih banyak lebih sedikit merekrut tenaga kerja, tapi di sektor produksi itu banyak sekali rekrut terhadap sektor tenaga kerja. Nah, ini yang harus kita jadikan satu momentum bersama untuk memikirkan ulang apakah negara ini akan melakukan sebuah upaya reformatif terhadap industri-industri manufaktur di sektor tekstil dan garment, atau lebih mengalah dan mempersilahkan karpet hijau kepada industri trade kita. Perlu deh impor-impor itu. Berikan keleluasaan, berikan kemandirian kepada industri TPT agar mereka bisa bangkit dengan upaya mereka sendiri, tapi dilindungi oleh polisi pemerintah. Jangan dibiarkan kami berkompetisi dengan produk-produk yang tidak bisa secara head to head kami mampu bersaing dengan mereka. Itu problemnya, Mbak. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menyebut, manufaktur global saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah negara di dunia seperti Amerika, China, dan Eropa masih menghadapi tekanan dari sisi manufaktur negaranya masing-masing. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Bobi Gafur Umar menyebut, justru dengan kuatnya ekonomi domestik saat ini, pemerintah perlu memperkuat pasar dalam negeri dengan memberdayakan industri manufaktur. Bertahan dengan ekonomi domestik yang tumbuhnya bagus. Kita baru selesai lewat masa pandemi dan ekonomi sudah mulai bangkit, PMI kita terlihat langsung. Nah, sektor ekspornya dari mana ya? Kembali lagi ya 3 unggulan itu. Baik. Ya, jadi kita rasa so far so good lah. Kegentingan di industri padat karya harus diatasi sedemikian rupa. Tak terbayang rasanya jika semakin banyak warga yang menderita akibat kehilangan mata pencarian utama mereka. Pemerintah patut mengambil langkah, utamakan kesejahteraan rakyat. CNBC Indonesia Beyond Business.